Tuhan Yesus telah berkorban untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Teman-teman, hari ini kita akan mengikuti ibadah untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari teman-teman kita ikuti ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Teman-teman, kita akan berdoa. Put your hands together, close your eyes, and bow your head. Let's pray. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami. Hingga pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib demi menyelamatkan kami manusia. Tuhan, bantulah kami anak-anak yang masih kecil ini untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, serta kami bisa mengetahui betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus sangat mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Ayo anak-anak semua berdiri, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Tanda paku, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita hari ini, tertulis dalam Roma 5 ayat 8b. Sekali lagi, Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bantulah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, mari kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus dan murid-muridnya menuju Yerusalem. Apa yang orang-orang Yerusalem lakukan? Betul sekali, mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita, mereka berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja di dalam nama Tuhan.
Mereka sangat bersuka cita. Mereka menginginkan Tuhan Yesus menjadi raja mereka karena mereka tahu Yesus melakukan banyak mujizat, banyak melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Nah, orang-orang Yerusalem menginginkan Yesus untuk menjadi raja mereka yang akan menyelamatkan mereka dari orang Romawi. Tetapi teman-teman, kita harus ingat bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Raja Yesus bukanlah raja yang seperti orang Yerusalem pikirkan, tetapi Raja Yesus adalah raja yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka sehingga mereka diampuni dari dosa-dosanya dan didamaikan dengan Allah. Lalu di Yerusalem Yesus memasuki sebuah bait Allah. Kalau sekarang kita sebutnya gereja. Apa ya kegunaan gereja itu? Ngapain sih kita di dalam bait Allah itu? Nah, di dalam bait Allah orang-orang memuji, bernyanyi, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tetapi waktu itu apa yang Tuhan Yesus lihat, teman-teman? Ya, Tuhan Yesus melihat di bait Allah itu banyak orang yang berjualan. Beli. Banyak orang yang membeli. Banyak juga orang yang menukarkan uang. Wah, bait Allah itu dipakai dengan gunaannya salah. Nah, Yesus, raja yang berkuasa itu memiliki hak untuk mengembalikan segala sesuatunya menjadi benar. Yesus menyucikan bait Allah itu sehingga bait Allah itu bisa dipakai kembali untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu suatu hari Yesus ingin melakukan perjamuan yang terakhir kalinya bersama murid-muridnya. Yesus menyuruh muridnya Petrus dan Yohanes pergi ke sebuah rumah untuk mempersiapkan perjamuan tersebut. Dalam perjamuan tersebut Yesus membagikan roti dan air anggur. Roti yang dibagikan oleh Yesus itu menandakan tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan air anggur yang diberikan Yesus itu menandakan darah Yesus yang mengalir di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, di saat itu juga Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa salah satu dari mereka akan menyerahkan Yesus kepada musuh. Ketika Yesus memberikan roti kepada Yudas Iskariot, lalu dia memakannya. Setelah Yudas Iskariot memakan roti itu, iblis pun merasukinya. Lalu Yesus berkata kepada Yudas Iskariot, "Pergilah. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan segera." Lalu Yudas Iskariot pun pergi dari sana. Dan sekarang Yesus berada di tempat itu bersama dengan 11 orang muridnya. Nah, teman-teman, dengan perjamuan kudus ini Tuhan Yesus ingin supaya kita mengingat pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa kita dengan melakukan perjamuan kudus. Setelah melakukan perjamuan kudus, apalagi ya yang Tuhan Yesus lakukan bersama 11 orang muridnya? Nah, setelah selesai melakukan perjamuan kudus itu, Yesus mengajak 11 orang muridnya itu untuk pergi ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu ada sebuah taman, namanya Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini, "Duduklah di sini, sementara aku akan berdoa." Lalu Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk pergi bersama-sama dengan dia. Setelah itu Yesus berkata seperti ini, "Hatiku sedih sekali, rasanya seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Lalu Yesus berjalan sedikit menjauh dari para murid-muridnya. Yesus menyendiri. Dia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Di dalam doanya Yesus berkata seperti ini, "Ya Bapa, jikalau penderitaan ini boleh berlalu daripadaku.
tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Bapakku. Setelah itu, Yesus kembali menemui 3 orang muridnya itu. Dan Yesus melihat, ternyata 3 orang muridnya itu sedang tertidur. Kemudian Yesus membangunkan mereka. Sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Kata Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pergi berdoa lagi. Dan ketika Yesus kembali menemui muridnya itu, Yesus melihat mereka sedang tertidur lagi. Kemudian Yesus membangunkan mereka lagi. Lalu Yesus pergi berdoa untuk yang ketiga kalinya. Dan saat ia kembali, dia melihat murid-muridnya itu kembali tertidur. Kemudian Yesus membangunkan mereka. Lalu Yesus berkata, "Sekarang tidurlah, istirahatlah. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Getsemani tempat Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Tak seorang murid pun bersamanya, ia tunduk bergumul berat. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Lalu Yesus kembali bergumullah, makin sungguh-sungguh doanya. Bapa, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Nah, ketika Yesus sudah selesai berdoa di Taman Getsemani, dia menemui murid-muridnya. Ketika itu, murid-muridnya melihat sesuatu dari kejauhan. Apa itu? Semakin dekat mereka melihat, wah, banyak sekali orang datang membawa obor dan bantuan. Ngapain mereka datang ke taman itu? Murid-murid Yesus ketakutan melihat orang yang datang membawa obor dan bantuan itu. Lalu mereka sembunyi di belakang Yesus. Mereka ketakutan. Nah, siapa sih orang itu, teman-teman? Ketika mereka sudah sampai dekat dengan Tuhan Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kamu cari?" Teman-teman, siapa sih orang-orang banyak itu? Siapa sih yang memimpin mereka? Kok mereka datang sih ke Taman Getsemani malam-malam? Ternyata mereka, orang-orang banyak itu ingin menangkap Tuhan Yesus. Kenapa mereka menangkapnya waktu malam-malam? Nah, teman-teman coba perhatikan. Banyak sekali orang yang suka kepada Tuhan Yesus. Kalau orang-orang banyak tadi menangkap Tuhan Yesus waktu siang hari, waktu cuaca lagi cerah, waktu lagi terang,
akan banyak orang yang melihat dan mereka akan dikatakan bersalah kalau menangkap Tuhan Yesus. Jadi mereka menangkapnya diam-diam waktu malam hari, jadi nggak banyak orang yang lihat. Siapa yang memimpin orang-orang itu? Kok mereka tahu Yesus ada di Taman Getsemani waktu malam-malam itu? Ternyata teman-teman, orang-orang banyak itu dipimpin oleh salah seorang dari murid Yesus. Siapa itu? Dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dan Yudas Iskariot memberi pertanda kepada orang banyak itu supaya nanti mereka gak salah tangkap orang, bisa langsung tangkap Yesusnya. Nah, dia bilang sama orang-orang itu, nanti kalau aku cium dia, kamu langsung tangkap orangnya ya. Berarti itu Yesus yang mau kamu tangkap, oke? Nah, mereka pun pergi ke Taman Getsemani itu. Sampai di sana mereka menemui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu cari? Tiba-tiba Yudas Iskariot maju. Dia mendekat kepada Yesus dan mencium Yesus. Saat itu juga langsung orang-orang itu menangkap Yesus. Ketika murid-muridnya melihat bahwa Yesus ditangkap oleh orang banyak itu, salah seorang murid Yesus mengambil pedang lalu memotong telinga seorang hamba imam besar. Tapi Yesus langsung berkata, "Sudahlah itu." Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Teman-teman, mari kita perhatikan. Waktu Yesus ditangkap, apakah Yesus melawan mereka? Tidak, teman-teman. Yesus tidak melawan mereka. Yesus rela ditangkap, menyerahkan dirinya. Kenapa? Karena Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapa di surga. Mereka pun membawa Tuhan Yesus untuk diadili. Tetapi apakah Tuhan Yesus memiliki salah sehingga dia harus diadili? Tidak, Yesus tidak bersalah teman-teman. Tetapi Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk diadili. Pilatus itu adalah seorang gubernur. Orang-orang banyak itu mengatakan kepada Pilatus bahwa Yesus sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Dan mereka ingin supaya Yesus dihukum mati oleh Pilatus. Tetapi teman-teman, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Karena Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, Pilatus kemudian mengirim Yesus, menyuruh orang-orang banyak itu untuk membawa Yesus kepada Raja Herodes. Pada saat itu Raja Herodes sedang berada di Yerusalem. Teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh Raja Herodes kepada Yesus? Raja Herodes dan para pasukannya itu mengolok-olok Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus dan menertawakan Tuhan Yesus. Lalu Herodes mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Tapi Pilatus kan tadi sudah bilang kepada orang banyak itu bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tapi orang banyak itu kemudian berseru, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Melihat hal itu, Pilatus kemudian menyerahkan Yesus, menyerahkan kepada orang banyak itu. Terserah mereka mau melakukan apa kepada Yesus. Yesus pun dibawa pergi dan orang banyak itu mengikutinya dari belakang. Mereka mau menyalibkan Yesus. Setelah mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Kalvari, mereka kemudian menyalibkan Yesus. Tangan dan kaki Yesus dipaku. Saat itu ada dua penjahat yang juga disalibkan bersama Yesus. Satu di sebelah kiri Yesus dan satu lagi di sebelah kanan Yesus. Lalu para pemimpin agama dan para prajurit-prajurit itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka menertawakan Tuhan Yesus. Tapi teman-teman tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dari atas kayu salib itu, Tuhan Yesus justru berdoa bagi mereka. Dalam doanya Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Salah satu penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus percaya kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada orang itu,
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan dari atas kayu salib itu, Tuhan Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya itu. Kemudian Yesus berkata kepada Maria ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kemudian Yesus berkata lagi kepada muridnya itu, "Inilah ibumu." Lalu dari pukul 12 sampai pukul 3 terjadilah kegelapan di seluruh bumi. Kemudian dengan sisa-sisa tenaganya Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian Yesus merasa haus sekali. Yesus kemudian meminta minum kepada orang banyak. "Aku haus." Tapi teman-teman tahu apa yang diberikan oleh orang banyak itu? Mereka memberikan anggur asam untuk diminum oleh Yesus. Anggur asam itu bukanlah minuman yang layak untuk diminum. Lalu Yesus tahu bahwa sudah hampir tiba waktunya bagi Yesus untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Lalu Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu pada akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci, dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa, didera, dicambuk, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus domba Allah disalib. Dia disalib bukti kasih pada kita. Karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Lalu Yesus mati di atas kayu salib. Penderitaan Yesus sudah berakhir. Dia telah mati untuk menebus dosa-dosa umatnya, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Lalu mereka menguburkan Yesus di sebuah kubur batu yang sangat besar. Kemudian para murid-murid Yesus pulang dengan hati yang sangat sedih. Mereka sedih sekali karena pengharapan mereka sudah hilang. Yesus telah mati. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau melakukan sesuatu yang sangat kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau rela mati di kayu salib
demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa percaya dan taat kepadamu. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.